Hai, ketemu lagi dengan saya Sherin dari Sherin Investama. Nah, jadi ini episode khusus ya. Pada episode kali ini saya ingin mengajak kalian untuk belajar bersama terkait dengan analisa fundamental terapan. Jadi di sini topiknya khususnya untuk menilai kinerja keuangan emiten secara lebih objektif lagi. Nah, video ini saya buat karena memang saya masih banyak melihat investor-investor pemula yang kebingungan. Sebenarnya untuk menilai kinerja keuangan sebuah perusahaan yang layak kita investasikan sahamnya itu seperti apa. Ada juga beberapa investor yang kurang tepat ya dalam menilai kinerja keuangan emiten sehingga membuat dia keliru berinvestasi di saham tertentu. Contohnya seperti ini. Dia hanya menggunakan laba sebagai indikator utama untuk menilai kinerja keuangan sebuah emiten. Padahal kita tahu sebenarnya besar kecilnya laba itu tidak selalu menggambarkan kinerja keuangan secara objektif. Maka dari itu kita harus menggunakan beberapa metode lainnya. Antara lain kita bisa gunakan rasio keuangan. Ya, rasio-rasio keuangan ini sendiri pun belum terlalu objektif. Maka dibuatlah tahapan selanjutnya supaya lebih objektif menggunakan analisa cross komparatif antar rasio keuangan. Nah, jadi pada pertemuan kali ini atau episode kali ini ada dua topik bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah terkait dengan kekeliruan utama, ya, penggunaan laba sebagai indikator utama penilaian kinerja keuangan sebuah perusahaan. Jadi kita akan bahas sebenarnya kekeliruannya di mana, ya, kekurangannya di mana, tidak objektifnya di mana kalau kita cuma menggunakan laba sebagai indikator penilaian kinerja keuangan. Kemudian topik yang kedua, kita akan berbicara terkait dengan penggunaan rasio-rasio keuangan dan juga analisa cross komparatif. Supaya nantinya penilaian kinerja keuangan sebuah emiten yang layak untuk diinvestasikan menjadi lebih objektif. Ya. Nah, kurang lebih ini dua topik yang akan kita bahas pada episode ini. Nah, jangan lupa subscribe dan juga like channel ini ya, dan juga tonton sampai habis video ini supaya kita sama-sama bisa memahami sebenarnya cara menilai kinerja yang objektif itu seperti apa. Nah, pada pembahasan pertama ini saya akan jelaskan kenapa sih laba ini atau besar kecilnya laba ini tidak boleh dijadikan sebagai indikator utama dalam menilai kinerja keuangan perusahaan yang mau kita investasikan sahamnya. Ya. Nah, jadi di sini saya akan berikan contoh. Ada PTA, PTB, dan PTC. Mereka bergerak di bidang yang sama, yakni food and beverage atau manufaktur di bidang makanan dan juga minuman. Nah, di sini kita akan lihat laba tahun 2020 untuk PTA sebesar 100 juta rupiah, PTB sebesar 1 miliar rupiah, dan PTC sebesar 5,2 miliar rupiah. Nah, jadi kalau kita tanyakan, ya, perusahaan mana yang paling layak untuk diinvestasikan sahamnya, seringkali nanti investor-investor pemula menjawab PTC. Kenapa? Karena PTC ini paling besar labanya. Labanya sebesar 5,2 miliar di atas dari PTB yang hanya 1 miliar dan PTA yang hanya 100 juta rupiah. Jadi saya pengennya Pak Sherin, pokoknya saya maunya berinvestasi di PTC karena labanya yang paling besar Pak. Nah, ini kesalahan utama ketika kita menilai kinerja keuangan sebuah perusahaan yang mau kita investasikan secara objektif. Ya. Jadi nggak boleh kita cuma lihat labanya saja. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya supaya penilaian ini menjadi lebih objektif? Maka di sini kita perlukan satu informasi tambahan lagi ya untuk membandingkan laba tersebut. Misalkan saya akan menggunakan aset ya. Misalkan aset dari PTA ini ada sebesar 500 juta rupiah. Aset dari PTB ini ada sebesar 10 miliar rupiah. Dan aset dari PTC ini ada sebesar 70 miliar rupiah. Nah, maka nanti ketika ada informasi tambahan seperti aset, kita akan membandingkan antara laba dengan aset ini.
Nah, inilah yang disebut dengan rasio ROA atau return on asset. Nah, return on asset ini berbicara tentang apa? Ya, jadi return on asset ini berbicara tentang kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan aset yang ada untuk menghasilkan laba. Jadi kita mau lihat sebenarnya efisiensi dan efektivitas operasi dari sebuah perusahaan itu bagaimana. Ya, utamanya terkait dengan kinerja keuangannya. Maka nanti untuk mencari ROA ini kita tinggal bagikan saja. Laba bersih tahun berjalan dibagikan dengan total aset tahun berjalan dikalikan dengan 100. Maka di sini untuk PTA 100 juta dibagikan dengan 500 juta kita kalikan dengan 100. Maka kita dapat ROA-nya 20%. PTB lakukan dengan cara yang sama, maka kita dapat ROA-nya 10% dan PTC ROA-nya 7,4%. Nah, interpretasinya bagaimana? Interpretasinya gampang saja. Untuk PTA, dengan aset dia yang dimiliki sebesar 500 juta rupiah, dia bisa menciptakan laba sebesar 100 juta rupiah. Artinya apa? Efisiensi dan efektivitas penggunaan aset untuk menghasilkan laba sebesar 20%. Ya. Jadi dengan aset yang ada, total aset yang ada, maka 20% dari total aset yang ada ini bisa dihasilkan dalam bentuk laba. Nah, ini interpretasinya. Sementara kalau kita lihat PTB, dari total asetnya sebesar 10 miliar rupiah, dia cuma bisa menghasilkan laba sebesar 1 miliar rupiah. Maka kalau kita lihat ROA-nya hanya sebesar 10%. Ya, artinya tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan asetnya untuk menghasilkan laba bagi PTB hanya sebesar 10% saja. Dan kita lihat lagi PTC. PTC ini yang labanya kita bilang paling tinggi tadi ya. Ternyata total asetnya ada sebesar 70 miliar rupiah. Dengan aset 70 miliar rupiah ini, ternyata PTC ini hanya bisa menghasilkan laba sebesar 5,2 miliar saja. Artinya apa? Artinya tingkat efisiensi dan efektivitas pemanfaatan aset untuk menciptakan laba di PTC hanya sebesar 7,4% saja. Nah, kalau kita lihat dari sini, sebenarnya yang paling baik kinerja keuangannya bukanlah PTC, ya, tetapi justru PTA. Kenapa PTA? Karena dengan jumlah aset yang 500 juta tadi, dia bisa menciptakan laba yang efisien dan efektif sebesar 20%, 100 juta. Bandingkan dengan PTC yang hanya bisa 7,4% dan PTB yang hanya bisa 10%. Artinya di sini kesimpulannya apa? Besar kecilnya laba tidak boleh menjadi patokan untuk menilai kinerja keuangan secara objektif. Kita memerlukan informasi pembanding. Laba tadi harus dibandingkan. Nah, contohnya dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan aset tadi. Supaya apa? Kita tahu kinerja keuangan perusahaan secara lebih objektif lagi. Salah satunya dengan menggunakan rasio keuangan berupa return on asset atau ROA. Nah, sampai di sini saya kira jelas ya. Artinya di sini kita lihat PTA kinerja keuangannya jauh lebih baik dibanding dengan PTB dan juga PTC. Ya. Nah, kemudian untuk topik bahasan yang kedua, saya akan jelaskan terkait dengan rasio-rasio keuangan apa saja yang bisa digunakan untuk menilai kinerja keuangan secara objektif. Nah, tentunya rasio-rasio ini tidaklah cukup, di mana rasio-rasio keuangan ini nanti akan kita cross komparatifkan lagi supaya nanti hasil penilaian kinerja keuangannya menjadi lebih objektif lagi. Nah, salah satu rasio keuangannya sudah saya jelaskan, yakni return on asset. Nanti dua lagi akan saya jelaskan di topik berikutnya ya. Jadi di topik pembahasan yang kedua. Pada pembahasan yang kedua ini, saya akan memberitahukan indikator-indikator rasio keuangan yang bisa digunakan untuk menggambarkan kinerja keuangan secara lebih objektif lagi. Nah, jadi pada dasarnya saya menggunakan 3 indikator utama yang sering saya gunakan. Yang pertama itu adalah return on asset atau ROA. Yang kedua itu adalah return on equity atau ROE. Dan yang terakhir adalah net profit margin atau NPM. Nah, ketiga indikator inilah yang memang sering saya gunakan
untuk menggambarkan kinerja dari sebuah perusahaan. Saya akan jelaskan dulu detailnya dari masing-masing indikator ini ya. Kemudian saya juga akan jelaskan kenapa diperlukan analisa cross komparatif atas ketiga indikator ini. Jadi nanti kita akan kombinasikan ketiga indikator ini. Nah, jadi indikator yang pertama adalah ROE atau Return on Asset. Nah, sebenarnya ini sudah saya jelaskan pada segmen yang pertama atau pembahasan yang pertama ketika kita membahas terkait dengan besar kecilnya laba yang tidak baik untuk dijadikan tolak ukur dalam menilai kinerja keuangan. Nah, jadi ROA itu sendiri merupakan kemampuan manajemen untuk memanfaatkan aset yang tersedia untuk menghasilkan laba, di mana rumusnya adalah laba bersih dibagi total aset dikalikan dengan 100. Ya. Nah, berapa nilai dari ROA yang dianggap baik ya? Pada dasarnya ROA yang dianggap baik ini nilainya apabila lebih dari 7%. Jadi nanti standarnya seperti ini ya. Di bawah 3% nilai ROA-nya, maka kinerjanya dianggap buruk. 3 sampai dengan 7%, maka kinerjanya dianggap cukup atau netral. Di atas 7%, maka kinerjanya dianggap baik. Nah, ini tolak ukur ketika kita melihat ROA itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah ROE atau Return on Equity. Jadi ini adalah seberapa mampu manajemen perusahaan memanfaatkan ekuitas atau modal yang ada untuk menghasilkan laba. Nah, rumusnya adalah laba bersih dibagikan total ekuitas dikalikan dengan 100. Nah, hampir sama seperti ROA tadi, range nilainya apabila nilai ROE ini di bawah 3%, maka kinerjanya dikatakan buruk. 3 sampai dengan 7%, maka kinerjanya dikatakan cukup atau netral. Di atas 7%, maka kinerjanya dianggap baik. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian ingat terkait dengan ROA dan ROE ini. Yang pertama adalah ROA ini biasanya digunakan untuk perusahaan manufaktur. Jadi beberapa analis menganggap bahwasannya ROA ini lebih baik digunakan untuk perusahaan manufaktur atau untuk menilai kinerja perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Kenapa seperti itu? Karena perusahaan manufaktur ini intensitasnya dalam pemanfaatan aset sangat tinggi, utamanya atas aset tetap. Seperti apa? Mesin produksi, peralatan, bangunan, kendaraan untuk logistik, dan sebagainya. Maka ROA ini sering dijadikan sebagai tolak ukur utama dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan sektor manufaktur. Nah, walaupun memang secara teori ROA bisa digunakan untuk seluruh sektor. Ya, tapi memang lebih baik sih digunakan untuk perusahaan manufaktur. Nah, kemudian yang kedua adalah ROE. Kalau bicara soal ROE, ROE ini memang bisa digunakan untuk seluruh jenis perusahaan, utamanya usaha yang bergerak di sektor finance atau di bidang keuangan. Nah, beberapa analis juga bilang bahwasannya memang lebih baik ROE ini digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang keuangan seperti ya perbankan atau bank, kemudian juga perusahaan yang bergerak di bidang perkreditan atau finance dan juga perusahaan keuangan lainnya, asuransi dan sebagainya. Nah, tetapi pada intinya tolong diingat baik-baik, ROA dan ROE secara teori tetap bisa digunakan untuk seluruh perusahaan. Walaupun memang ada preferensi utamanya. Ya, ini terkait dengan ROA dan juga ROE. Kemudian indikator yang ketiga adalah net profit margin. Jadi net profit margin ini seberapa efisien manajemen perusahaan dalam mengamankan pendapatannya dan meminimalisir beban-beban yang dapat menurunkan pendapatan tersebut. Nah, sehingga nilai laba bersihnya mampu dia pertahankan. Jadi percuma kalau pendapatannya tinggi, tapi bebannya juga tinggi. Maka labanya itu nggak bisa dipertahankan. Ya, pendapatan yang tadinya awalnya itu misalkan 100 juta, mungkin hanya akan tersisa menjadi 30 juta. Karena apa? Adanya inefisiensi atas aktivitas operasi dan juga non-operasional. Beban-bebannya menjadi lebih tinggi. Nah, ini adalah net profit margin. Rumusnya apa? Laba bersih dibagi dengan pendapatan penjualan. Dikalikan juga dengan 100. Ya.
Nah, kemudian di sini berapa sih range nilai dari net profit margin ini? Nah, jadi untuk net profit margin sendiri dikatakan perusahaan itu berkinerja baik kalau net profit marginnya di atas angka 8%, ya. Kemudian kalau misalkan range-nya 5 sampai dengan 8% itu dikatakan cukup. Di bawah 5% dikatakan kurang baik. Ini adalah range untuk net profit margin. Nah, di sini ada yang cukup menarik ya terkait dengan ROA, ROE, dan NPM. Tadi di awal kita sudah membahas besar kecilnya laba tidak bisa menjadi indikator utama dalam menggambarkan kinerja keuangan perusahaan. Kemudian di topik yang kedua, kita membahas untuk mengatasi kelemahan indikator dari laba ini, kita menggunakan rasio keuangan seperti ROA, ROE, dan juga NPM. Nah, tetapi pada dasarnya rasio keuangan berupa ROA, ROE, dan NPM pun belum cukup ya untuk menggambarkan kinerja perusahaan secara lebih objektif. Jadi untuk lebih objektif lagi, kita bukan cuma melihat nilai dari ROA, ROE, dan NPM, tapi kita akan melakukan analisa cross komparatif. Di mana nantinya kita akan membandingkan antara ROA, ROE, dan NPM, menentukan batas atas dan batas bawah berdasarkan nilai dari ROA dan ROE, kemudian melihat posisi kinerja berdasarkan nilai dari net profit margin. Nah, ini yang akan kita lakukan. Jadi pada slide selanjutnya saya akan jelaskan secara detail bagaimana caranya kita melakukan analisa cross komparatif. Jadi di sini akan saya jelaskan kenapa sih analisa cross komparatif ini akan menjadi lebih efektif ketika kita menilai kinerja keuangan sebuah perusahaan. Jadi nanti dengan adanya analisa ini diharapkan nanti penilaian kinerja keuangan sebuah perusahaan itu menjadi lebih objektif lagi. Nah, saya berikan contoh sederhana dulu ya. Yakni di sini ada PT ABC, di mana PT ABC ini bergerak di bidang manufaktur. Nah, di sini ada data terkait dengan ROA, ROE, dan juga NPM-nya. Di mana kalau kita lihat ROA dari PT ABC ini berada pada angka 14%, ROE-nya 10%, dan NPM-nya 8,5%. Nah, jadi kalau ditanyakan, ya, apakah kinerja dari PT ABC ini tergolong baik? Kita akan mengatakan bahwasanya kinerja keuangan dari PT ABC ini sudah sangat baik, ya. Jadi secara awam, secara kasat mata ketika kita menilai melalui angka-angka rasio ini, kita langsung menyatakan kinerja dari PT ABC ini tergolong baik. Kenapa? Karena kita lihat ROA dan ROE-nya sudah di atas 7%. Ingat, sebuah perusahaan itu dikatakan baik, ya, dikatakan efektif dan efisien, ya, untuk memanfaatkan asetnya dalam menciptakan laba apabila nilai ROA dan ROE-nya di atas 7%. Kita lihat di sini, PT ABC ROA-nya 14%, ROE-nya 10%. Nah, artinya kinerjanya sudah tergolong baik dalam pemanfaatan aset dan juga dalam pemanfaatan ekuitas, ya. Kemudian kalau kita lihat lagi dari sisi net profit marginnya. Nah, PT ABC ini net profit marginnya sudah di atas 8%. Nah, artinya dia juga tergolong sebagai perusahaan yang baik kinerja keuangannya. Karena net profit marginnya di atas 8%, yakni 8,5%. Nah, maka kesimpulannya secara kasat mata kita akan menilai kinerja dari PT ABC ini sangat baik. Ya, kita akan menilainya seperti itu. Nah, lantas apakah penilaian ini sudah tergolong objektif? Nah, jawabannya dari saya belum tentu. Kenapa? Karena untuk mengetahui objektivitasnya, kita harus melakukan analisa cross komparatif. Ingat, tadi ada tahapan-tahapan berpikir ya, investor ketika dia melakukan analisa fundamental. Jadi tahapan berpikir yang pertama, investor level yang pertama berpikir besar kecilnya laba sudah bisa menggambarkan kinerja perusahaan. Nah, ini keliru, kurang tepat. Kemudian muncullah investor level kedua. Investor level kedua tidak lagi menggunakan besar kecilnya laba, tapi dia menggunakan rasio-rasio keuangan yang membandingkan laba tersebut. Maka muncullah rasio-rasio seperti ROA, ROE, dan juga NPM ini. Ya, jadi untuk menilai kinerjanya. Nah, tetapi sampai di sini ternyata memang belum cukup juga.
Investor level yang ketiga, dia akan melakukan analisa cross komparatif, di mana nantinya ROA dan ROE ini akan menjadi batas atas dan batas bawah untuk menentukan seberapa besar NPM yang sebenarnya atau net profit margin yang tergolong baik. Nah, inilah yang akan kita lakukan sekarang. Jadi langkah pertama untuk melakukan analisa ini, kita tentukan dulu batas bawahnya. Ya, jadi kita tentukan batas bawah range dari NPM PT ABC supaya dia dikatakan baik. Nah, caranya bagaimana? Maka di sini langkah pertamanya kita identifikasi dulu PT ABC ini bergerak di sektor apa sih? Ya, jadi misalkan PT ABC ini bergeraknya di sektor manufaktur. Maka di sini acuan yang akan kita gunakan untuk batas bawahnya berupa ROA atau return on asset. Nah, kenapa return on asset? Karena biasanya perusahaan manufaktur ini intensivitas penggunaan asetnya sangat tinggi. Ya. Jadi dia banyak kontribusinya atau aset ini berkontribusi paling besar dalam menciptakan laba. Karena apa? Intensivitas penggunaan asetnya tinggi. Seperti mesin produksi, seperti peralatan produksi, seperti kendaraan, bangunan, dan sebagainya. Sehingga nantinya batas bawah untuk menilai NPM PT ABC ini kita akan menggunakan angka acuan dari ROA. Ya. Nah, setelah menentukan itu, kemudian kita akan menentukan standar errornya. Nah, di sini pada umumnya standar error itu berkisar antara 5% sampai dengan 30%. Nah, di sini saya biasanya menggunakan kemungkinan yang terburuk. Saya biasanya menggunakan standar error sebesar 30%. Sehingga nanti rumus untuk menentukan batas bawah ini adalah 70%, ya. Karena 30% tadi sebagai standar errornya dikalikan dengan angka ROA itu sendiri. Maka nanti kita akan dapatkan batas bawahnya itu sebesar 9,8. Ya. Nah, ini batas bawah untuk PT ABC. Range NPM yang baik untuk PT ABC supaya dikatakan kinerja keuangannya baik. Ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan batas atasnya. Nah, bagaimana cara menentukan batas atas ini? Jadi untuk batas atas kita akan menggunakan penjumlahan angka dari ROA dan juga ROE dikalikan dengan standar error yang sudah kita tentukan. Ya. Karena sekali lagi saya menggunakan standar error 30% ya yang paling buruk ya. Maka di sini saya akan menggunakan perkaliannya 70% dikalikan dengan penjumlahan antara ROA dan juga ROE. Jadi 14 ditambahkan dengan 10 sehingga kita dapat batas atasnya sebesar 16,8. Nah, jadi di sini berdasarkan angka batas bawah dan juga batas atas ini, kita bisa membuat range, ya. Range sebuah NPM atau kinerja keuangan PT ABC dikatakan baik atau buruk, ya. Nah, maka kita dapatkan range terendahnya berada di angka 9,8, kemudian range tertingginya berada di angka 16,8. Ya. Jadi, kesimpulannya seperti ini. Kalau net profit margin PT ABC berada di kisaran angka 9,8 sampai dengan 16,8, artinya kinerja dari PT ABC ini sudah tergolong baik kinerja keuangannya. Jadi kalau dia berada pada range ini. Nah, kalau dia berada di atas range ini, misalkan berada di atas 16,8, misalkan dia berada di angkanya 18,1, maka kinerjanya luar biasa, sangat baik. Tapi kalau ternyata range-nya itu di bawah atau nilai NPM dari PT ABC itu di bawah dari 9,8, maka dia cuma dikatakan cukup saja. Ya. Paham ya sampai di sini kurang lebih ya. Jadi ini digunakan untuk menilai. Nah, makanya ketika kita melihat dari rasio NPM tadi, secara teori dikatakan NPM-nya baik kalau lebih dari 8%. Ketika kita lihat PT ABC, NPM-nya ini 8,5%, kita kategorikan dia sudah baik. Kalau kita melihat rasio keuangan, analisa level yang kedua tadi. Nah, tetapi analisa level kedua ini harus ya dikomparasi dengan analisa level ketiga. Dalam beberapa kasus lebih baik kita konfirmasikan dengan analisa level ketiga. Ya ini tadi,
analisa cross komparatif, ya. Nah, sehingga kalau kita lihat dari analisa cross komparatif ini, PT ABC ini belum tergolong baik kinerja keuangannya, tetapi masih berada pada area cukup, ya. Karena dia masih berada di bawah range yang ada, range cross komparatif yang ada, tetapi masih di atas 3%. Ya, maka dia dikategorikan cukup. Nah, ini kurang lebih terkait dengan analisa cross komparatif. Memang tidak semua perusahaan ya bisa menggunakan analisa cross komparatif. Apalagi perusahaan-perusahaan yang nilai ROA dan ROE-nya negatif, tetapi NPM-nya tinggi. Nah, ini ada keanehan. Artinya ada sesuatu, misalkan dia jual aset dan sebagainya. Ya, jadi pendapatannya itu bukan dari pemanfaatan aset dan pemanfaatan ekuitas. Bisa jadi dia melakukan penjualan atau ada pendapatan atas selisih pajak. Maka untuk karakteristik-karakteristik seperti itu, analisa cross komparatif ini tidak bisa digunakan. Tetapi dalam kebanyakan kasus, analisa cross komparatif ini bisa digunakan untuk mengkonfirmasi angka-angka yang ada di analisa level kedua. Yang ROA, ROE harus di atas 7%, NPM yang harus di atas 8%. Jadi kita mau konfirmasi dengan melihat apa? Range sebenarnya dari net profit margin itu. Nah, jadi ini kurang lebih ya, secara sederhana saya coba jelaskan terkait dengan analisa cross komparatif. Ya, jadi kalau analisa yang sebenarnya itu sangat ribet ya. Bahkan kalau kita hitung manual kita perlu 2-3 lembar kertas. Tapi kalau bisa yang sederhana seperti ini, kenapa harus yang rumit? Dan ini juga cukup powerful untuk mengkonfirmasi nilai-nilai dari rasio keuangan tadi. Sehingga nanti kita bukan cuma melihat angkanya saja, besaran angkanya, tapi kita juga mendapatkan range komparasinya yang baik itu seperti apa. Nah, silakan kalian pelajari. Semoga ilmu ini berguna dan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk channel ini. Terima kasih.